billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirina wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 12, saya atas nama Akbar Fadli dan anggota kelompok saya ST Nur Halisa. Pada video ini kami akan membahas tentang akhlak kepada lingkungan alam semesta. Akhlak secara bahasa berasal dari kata akhlakun, jamak dari kata khalqun, yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat tingkah laku, dan juga bisa diartikan kebiasaan dan kelakuan. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah dan spontan karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dan akhlak bukan hanya merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta. Alam semesta ialah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isinya selain Allah. Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dan manusia sebagai makhluk yang sempurna yang telah diberikan amanah dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi dan mengelola alam semesta ini. Manusia diturunkan ke bumi untuk membawa rahmat dan cinta kasih sayang kepada alam dan seisinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam sekitarnya, yakni melestarikannya dengan baik. Dan adapun yang menjadi dasar kewajiban berakhlak kepada alam dan sekitarnya, yaitu yang pertama bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu di bumi. Kedua, bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. Ketiga, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga kelestarian alam yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Keempat, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari alam agar kehidupan menjadi makmur. Yang kelima, manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi ini. Manusia hidup bergantung pada alam sekitar. Mula-mula mereka hidup secara berpindah-pindah, mencari tempat-tempat yang menyediakan makanan. Mereka lalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain setelah bahan makanan mereka habis. Namun, seiring dengan kemajuan kehidupan manusia, bukan berarti ketergantungan dan kebutuhannya terhadap alam semakin berkurang. Mereka tetap membutuhkan alam sekitarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Untuk itu, manusia harus menjaga keharmonian hubungannya dengan alam dan makhluk di sekitarnya, yaitu dengan cara berakhlak yang baik kepadanya. Dalam ajaran Islam, akhlak kepada alam dan seisinya dikaitkan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, ingatlah, Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan lalu berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Akhlak manusia terhadap alam bukan hanya semata-mata untuk kepentingan alam, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan dan memakmurkan alam dengan memenuhi kebutuhannya sehingga kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonisan hidup tetap terjaga. Dan adapun hadis-hadis tentang wajibnya menyayangi binatang di sekitar kita, yaitu dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang berada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Hewan atau binatang merupakan makhluk Allah yang diciptakan bagi melengkapi kehidupan manusia. Melaluinya manusia mendapat berbagai manfaat dan kebaikan. Binatang yang diciptakan Allah begitu banyak jenis dan spesiesnya. Ada yang hidup di darat dan di lautan, bahkan ada yang hidup di kedua-duanya. Binatang juga makhluk Allah yang diberikan nyawa dan mempunyai perasaan. Hanya saja ia tidak memiliki akal pikiran seperti manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudari kita, yaitu Esti Nurhalisa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu cara membangun akhlak terhadap flora dan fauna. Bagian A, revitalisasi ajaran agama. Bentuk ajaran agama Islam yang didominasi dogma-dogma yang sempit perlu diperluas. Kontekstualisasi agama perlu diperbanyak agar cakrawala pemikiran dan tindakan lebih luas. Tidak hanya sekedar ritual keagamaan saja. Untuk pembelajaran di kelas perlu dilakukan aksi nyata dibanding pembelajaran yang menekan aspek kognitif saja. Bagian B, tadabbur alam. Alam yang kita tempati sungguh eksotik. Birunya laut, gemuruh ombak, hijaunya alam dengan aneka flora dan faunanya adalah anugerah Tuhan yang tiada tara. Keeksotikan dan keindahan alam adalah modal untuk berpikir, merenung, dan bermuara pada aktivitas untuk memanfaatkan, mengelola, dan menjaga dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya bagian C, muhasabah dari fenomena alam. Panas bumi yang semakin meningkat, bencana alam yang sering kita dengar, musim yang tidak teratur dan rusaknya lapisan ozon adalah fenomena alam yang mestinya menjadi sumber muhasabah bagi setiap individu terhadap berbagai aktivitas yang telah dilakukan selama ini. Rusaknya alam pada alam tertentu berdampak pada kekacauan lingkungan di seluruh permukaan bumi. Jadi, dalam konteks muhasabah terhadap lingkungan, tidak berpikir dan bertindak secara sempit pada wilayah lokal tempat kita tinggal, namun kesadaran atas tanggung jawab diri sebagai warga dunia. Allah berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Selanjutnya, bagian D, berpartisipasi dalam program hijau. Program hijau semakin banyak variasinya. Banyaknya acara tersebut sudah seharusnya bukan sekedar acara sensasional atau seremonial tanpa makna. Namun lebih dari itu, acara-acara tersebut perlu penghayalan, sebab tanpa aktivitas tanpa penghayalan tidak efektif. Setiap individu mestinya dapat memilih dari berbagai program hijau yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik dirinya. Ibu rumah tangga dapat melaksanakan program hijau dari aktivitas di rumah tangga, seperti pengelolaan sampah rumah tangga.
Pak sopir dapat berpartisipasi dengan membatasi emisi kendaraan bermotornya. Pengelola supermarket perlu mengganti kantong plastik dengan kantong yang dapat didaur ulang. Dan sebagainya. Jika setiap profesi melaksanakan program hijau sesuai dengan karakteristik profesi yang dijalaninya, maka akhlak yang baik lingkungan akan terbentuk bermula dari akhlak yang baik profesi. Selanjutnya, adapun adab dan akhlak terhadap hewan. Sebagian umat Islam salah memahami doktrin Islam tentang najis besar, najis mughallaza, yang berasal dari hewan. Kesalahan pemahaman ini mengakibatkan tindakan di luar batas kewajaran terhadap binatang yang dinilai membawa kenajisan, seperti anjing. Padahal dalam Islam mengajarkan sikap lemah lembut terhadap binatang apapun. Kalaupun itu harus membunuh karena mereka mengganggu atau memang untuk dimakan. Ditetapkan oleh Allah harus dengan cara-cara yang lembut dan kasih sayang, jauh dari penyiksaan. Adab akhlak kepada hewan dan binatang yang perlu diamalkan yaitu, yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini. Niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1924. Kedua, menyayangi dan memberikan kasih sayang kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Allah melaknat orang yang menjadikan alam yang bernyawa sebagai sasaran. Hadis riwayat Bukhari nomor 5515, Muslim nomor 1958, Ahmad nomor 6223. Selanjutnya, menyenangkannya di saat menyembelih atau membunuhnya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya, dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya." Hadis riwayat Muslim nomor 1955. Selanjutnya, tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun, atau dengan membuatnya kelaparan, memukulnya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksanya atau membakarnya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Seorang perempuan masuk neraka karena seorang kucing yang ia kurun hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurunnya, dan tidak pula ia membiarkannya memakan serangga di bumi." Hadis riwayat Bukhari nomor 3482. Selanjutnya, boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain-lainnya, karena beliau telah bersabda, "Ada 5 macam hewan fasik yang boleh dibunuh di waktu halal, tidak ihram, dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih, punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan raja wali." Hadis riwayat Muslim nomor 1198. Selanjutnya, boleh memberikan wasam atau tanda cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak yang tergolong na'am untuk maslahat. Sebab telah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW menandai pada telinga unta sedekah dengan tangan beliau yang mulia. Sedangkan hewan lain selain yang tergolong na'am, unta, kambing, dan sapi tidak boleh diberi tanda. Sebab ketika Rasulullah SAW melihat ada seekor keledai yang mukanya diberi tanda, beliau bersabda, "Allah mengutuk orang yang menandai pada muka keledai ini." Hadis riwayat Muslim nomor 2117. Selanjutnya, mengenal hak Allah pada hewan.
yaitu menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang wajib dizakati. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda berkenaan dengan kuda. Kuda itu ada 3 macam. Kuda bagi seseorang menjadi pahala, kuda bagi seseorang menjadi pelindung, dan kuda bagi seseorang menjadi dosa. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang dipangkal untuk fisabilillah. Ia banyak berdiam di padang rumput atau di taman. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama dipangkal di padang rumput atau di taman itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan. Dan sekiranya ia meninggalkannya lalu mendaki 1 atau 2 tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Maka dari itu, kuda seperti itu menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta, dan ia tidak lupa akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada leher ataupun punggung kuda itu, maka kuda itu menjadi pelindung baginya. Dan kuda yang diikat dipangkal oleh seseorang karena kebanggaan, riya, dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda itu mendatangkan dosa baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2371. Itulah antara adab atau etika yang selalu dipelihara oleh seorang muslim terhadap hewan karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai pengalaman terhadap ajaran yang diperintahkan oleh syariat Islam. Syariat yang penuh rahmat, syariat yang dengan kebaikan bagi segenap makhluk, manusia ataupun hewan. Kesimpulan pada makalah kami ini yaitu manusia dituntut untuk berpikir dan merenungkan apa yang ada di langit dan bumi. Hal ini bertujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dengan memanfaatkan dan memelihara yang ada di sekelilingnya dengan baik. Sebagaimana manusia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam menggunakan akal, pikiran, dan dalam perenungannya manusia tidak boleh melampaui apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi manusia dengan alam lingkungan adalah ketundukan alam untuk membantu manusia dengan tetap menjaga keseimbangan dengan menempatkan manusia dan akhlak lingkungan pada posisinya masing-masing. Lingkungan harus diperlukan dengan baik dan selalu menjaganya, merawatnya, dan melestarikannya. Dengan kata lain, bahwa berakhlak yang baik merupakan salah satu manifestasi dari etika. Akhlak kepada alam semesta meliputi akhlak kepada lingkungan, tumbuhan, dan binatang. Sebagaimana kita harus menjaga dan merawat tumbuhan dan binatang dengan kasih sayang dan kelembutan. Adapun saran kami yaitu sebagai seorang muslim sepatutnya kita dapat menumbuhkan sebuah akhlak kepada alam semesta dengan cara menjaga tumbuhan, menyayangi binatang, serta memperhatikan lingkungan sekitar kita. Dengan menjaga dan melestarikan alam, berarti kita telah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebagai khalifah di bumi. Itulah tadi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, minallahi musta'an alal ikhlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.